Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayat. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa bermuwajahah, bermujalasah dan bermujahadah di dalam sebuah pembelajaran materi melanjutkan materi kemarin mujahadah an-nafas yang sudah kita bahas, yaitu pengertian-pengertian yang ada di dalam materi mujahadah an-nafas. Kemarin kita sudah membahasnya terkait dengan pengertian kontrol diri, pengertian husnudon dan juga pengertian ukhuwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempelajari macam-macam ukhuwah. Ukhuwah dibagi menjadi 4 macam. Ada berbagai macam sumber dan referensi, ada yang membagi menjadi 3 dan ada yang membagi menjadi 4. Yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah, yakni persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ya, sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan orang yang paling pintar IQ-nya, tetapi orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia pastinya akan berada di sisi Allah. Kalau dia sudah berada di sisi Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayatnya sama seperti pengertian ukhuwah yang kedua tadi, ya.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, yang keempat adalah ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan karena seagama atau ukhuwah fidin al-Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam dengan latar belakang yang berbeda, baik suku, etnis, keturunan, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya adalah bersaudara. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan pengendalian diri, prasangka baik, dan juga persaudaraan. Yang pertama, hadis tentang pengendalian diri. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala Laisa sadidu bi syur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian hadis tentang berprasangka baik ataupun hadis terkait dengan husnudon. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Warwahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi prasangka baik ini contohnya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah kita harus menjaga supaya kita tidak berprasangka buruk, ya, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kemudian hadis terkait tentang persaudaraan atau ukhuwah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idas takai minhu udwanun lahu syairul jasadi bis sahari wal humma. Rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila ada satu organ tubuh merasa sakit, ya, maka akan menjalar kepada seluruh atau semua organ tubuh yang lain, yaitu tidak dapat tidur dan juga merasa demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaikan satu tubuh, seperti halnya ada tangan kita yang merasa sakit ataupun terkena goresan pisau, maka seluruh tubuh ini akan merasakan ikut sakit, merasa demam, merasa linu, kemudian bahkan kadang mulut mengucapkan rasa aduh, ya, kemudian kepala mungkin merasakan sakit. Bagaikan satu tubuh ini diibaratkan adalah dengan diri kita terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, terhadap sesama muslim lain, terhadap satu bangsa dan satu negara. Sehingga kalau kita dibutuhkan oleh orang lain, ya, karena kalau kita merasa memiliki rasa ukhuwah, maka kita akan membantu orang lain tersebut. Perumpamaan seorang mukmin terkait dengan istilah ukhuwah ataupun persaudaraan ini harus bisa kita pupuk,
harus bisa kita miliki rasa ukhuwah itu. Baik karena ukhuwah Islamiyah, baik karena ukhuwah insaniyah atau basyariyah, baik karena ukhuwah diniyah dan lain sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang bisa mengendalikan diri, seorang mukmin yang bisa mengontrol terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prasangka, apalagi adalah prasangka buruk ataupun suudzon. Kemudian dilanjut lagi bagaimana kita menjalankan perintah agama Quran surat Al-Hujarat ayat 10 dan ayat 12 ini, atau juga terkait dengan ukhuwah ini. Kita harus bisa menjadi mukmin yang kuat, harus bisa menjadi mukmin yang siap membantu orang lain karena dengan didasari rasa ukhuwah yang tadi saya jelaskan. Ya. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita menjadi manusia yang selalu menjaga tali persaudaraan, tali ukhuwah, menjaga perilaku dan sifat kita, sikap kita juga untuk selalu berhusnudon baik terhadap diri kita sendiri, husnudon terhadap orang lain, bahkan husnudon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menggariskan takdir kepada kita masing-masing. Kalau takdir itu jelek, maka rubahlah dengan doa dan ikhtiar. Kalau takdir itu bagus, maka pertahankanlah oleh kita, ya, sehingga kita nanti tidak akan terjerumus dengan prasangka-prasangka yang tidak bagus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengontrol diri terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Kontrol diri di sini atau menahan diri di sini adalah menahan diri untuk tidak berbuat jelek terhadap diri kita ataupun juga orang lain, ya, atau merugikan orang lain, ya, baik merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.